dengan seluruh yang ada di alam ini, insya Allah, baik itu dengan sebutannya binatang atau hewan maupun itu dengan tumbuhan, insya Allah nggak ada yang namanya kita khawatir dan takut. Kenapa? Karena kita sudah menanamkan tadi, sudah saya katakan juga Baya, di alam semesta ini indah taman para rasul, surganya para rasul. Nah artinya rasul itu adalah suatu utusan. Nah kita ini termasuk penyambung beliau-beliau, karena orang ada dari tuntunan-tuntunan untuk mengajarkan secara dasar pengetahuan baik dari segi agama ya maupun segi pengkajian penggalian. Moga-moga kita semua ini akan ketemu bisa untuk menggali ke semuanya itu. Jadi jangan katanya, jangan ceritanya. Jadi Jagabaya ini bukan katanya. Kenapa? Dia sudah menyelami. Kenapa? Bisa merasakan hikmah dari semua itu. Yang namanya dia lakukan kejahatan itu, pasti orang itu sakit Jagabaya kan? Ya, sakit. Nah, baik tertindas kan? Nah, orang itu mungkin nggak ngelawan karena dia takut. Ya. Nah, karena mungkin ketakutan beliau itulah orang itu akhirnya mereka sanggup mengeluarkan apa yang kalian minta. Ya, benar. Nah, tapi kita nggak bisa merasakan itu. Yang ada kita ini apapun bentuknya dapat duit. Nah, jadi kita belum mencapai yang namanya kita bagaimana? Kalau seandainya sebaliknya kalau kita dibuat seperti itu, sakit, enak berarti tak. Nah bahasanya kalau kita sudah merasakan seperti itu, ya insya Allah dari tutur sapa, ya insya Allah ada kita bisa menjaga supaya orang itu tidak tersinggung, tidak sakit hati kan begitu. Jadi kita bicara itu bagaimana caranya juga penyampaian orang itu bisa diterima dengan baik. Ya sama halnya kalau orang itu kita minta uang secara paksa, iya kalau dia ikhlas, kalau nggak ikhlas doa di dalam dia, ya Allah mungkin matilah kamu suatu saat atau jahatlah apa gimana bahasanya, jelas doanya jelek. Nah itu tadi suatu hikmah yang mungkin Jagabaya rasakan selama ini, dia tahu makna yang sebenarnya. Bukan begitu Jagabaya? Ya, bu, maafin bukan ngajarin Jagabaya. Karena di dalam minggu ini, ya, aku sering dalam merenungkan kadang-kadang aku bangun apa yang aku bisa tadi, apa yang aku jalankan, apa sebisa aku kadang-kadang berjalan walaupun siang hari di hutan di mana aku itu dibayangkan ada di depan mata aku sosok orang berjubah pakai belakon kayak Pak Ustad selalu mendampingi aku. Masih siapa beliau yang selalu mendampingi. Ya itu mungkin yang jelas kalau dilihat sama Cik Blange itu leluhur. Jadi leluhur itu mereka tahu dengan keadaan kita, tapi mereka untuk hidup sama kita tidak terlalu bisa apa yang kita ingin bayangkan. Makanya aku ada satu pikiran, Gimana? banyak sekali orang kusasarkan kebuat kehidupannya menjadi gelap mengikuti. Jadi mereka ini anak buah-buahku ini mau tidak mau mereka harus sadarkan apa penting jalannya. Dengan aku minta bantuan dari Bang Re, Bang Aga, Bang Gradi, siapa yang itu? Renggo. Ya itulah aku minta bantuan dari sahabat-sahabat Bang Re. Karena untuk menyadarkan anak buahku ini tak mungkin aku bisa sendirian. Betul. Banyak. Betul. Ya. Karena semakin ku dengar sekarang ini semakin parah mereka ini. Ya. Karena di balik itu turunlah si Mat Kancil. Nah Mat Kancil turun gunung inilah yang aku takutkan sama sekali. Iya. Karena beliau ini setahu aku gak pernah turun gunung. Aslinya Mat Kancil itu orang baik ya? Kalau setahu aku di samping dia orang yang paling baik, gak ada pola namun bagaimana begitu dalam kehidupannya adalah kehidupan di dalam atas gunung untuk menyepi. Oh iya. Jika kabarnya aku sudah tidak orang benar, beliau ini turun gunung. Yang menyebut Mat Kancil itulah Mat Tamblok, itulah Mat Tamblok ya. Nah aku dengar di mana-mana kuasaan yang pernah aku kuasai ini semakin parah atas jatuhnya perbuatan
berarti dia dikendalikan sama Mak Tomblo itu ya. Iya. Aslinya Mak Ajil itu seorangnya nurut, nggak bisa apa-apa ya. Iya. Artinya ya boleh dikatakan menerima lah ya. Terima. Cuman kenyataan secara dalam ini termasuk dia dihasut juga ya. Ya, oleh Mat Tomblo. Ya, berarti penyakit daripada segala yang dilakukan oleh Mat Ajil ini berarti ulah daripada Mat Tomblo ini Iya. tadi ya. Makanya aku ingin ketemu sama Bang Rey Lampung Hmm. karena untuk memecahkan masalah ini gimana minta jalan keluarnya. Ya kalau bisa jangan sudahlah ya kita berhadapan dengan kekerasan. Gimana polanya kita berhadapan dengan kepala dingin mengarahkan beliau. Karena aku tahu beliau itu. Oh, Ada katanya dia itu memang menguasai ilmu rawarontek juga ada, Ya. terus ilmu kata karang ya. iya. Wah, tuh, Pancasona Pancasona, yang dia ya. yang tingkat 12 dia lah yang menguasai. dia menguasain ya. Iya. Berarti kita pun nanti mungkin ya Bang Rey sebenarnya udah tahu ya. Iya. Ya karena maksud dan tujuan Bang Rey pernah bicara sama Ciblan juga bagaimana upayanya dan jalannya kita tidak seharusnya melakukan kekerasan Iya, ya. aku harap itu Iya. karena apabila mendidik dengan seperti itu berhadapan dengan kalian dulu dalam jatuh kekerasan, nggak ada jalan keluarnya. Betul. Ketika kau berhadapan denganku, tiap hari kau ketemu, kau ikuti aku kemana larinya. Di lembah pun kau ada, di hujan pun kau ada. Ketika kau ucapkan itu cipangan Iya. dari kalimat-kalimat itu, nah di situ aku tiap malam merenungkan. Iya, iya. Jadi dengan itulah aku mendapatkan ilmunya untuk membimbing anak buahku itu. Iya, iya, iya. Kalau mereka aku sadarkan kemungkinan semakin besar dosaku karena itu atas didikan mereka itu. Iya, bener lah, bener. Tapi caranya nanti perlu kapan-kapan kita ngobrol sama teman Tomblo. Iya, Karena kenapa? Ya mungkin ya karena masalah dunia ya, keuangan ya. iya benar. Aku itu mau temunya mata blok itu. Kalau bisa kita bicara empat mata, Itu ya. jangan sampai ketahuan yang lain. Yang lain ya. Iya. Karena kita bicarakan masalah membimbing orang-orang yang nggak benar itu kan. Iya. Ya mungkinan nanti apa yang aku lakukan selama ini bisa terhapuskan kalau Iya. mereka aku arahkan yang benar. Betul. Mudah-mudahan. Karena banyak yang akan kulakukan lagi. Aku harus melihat dalam kekerasan hidup-hidup ini kan yang menindas, ya kan, menguras itu sebenarnya banyak sekali kalau kita nggak bisa kita tumpas dengan kekerasan, kemungkinan dengan berjalan seperti inilah, Iyalah. menyampaikan, memasukkan dikit demi dikit. Ya kan sudah ada contohnya di Jagabaya. Baik dari zaman para sahabat, apalagi dari zaman para nabi ya. Ya, Kita sudah tidak asing mendengar sejarah cikal bakalnya ya. Baik itu dari zamannya para wali ya. Mereka menyiarkan untuk kebaikan di jalan segala penjuru di Nusantara ini, selalu memberikan wejangan, tidak dilawan dengan kekerasan. nah itulah. Iya. Kenapa? Yaitu tadi suatu contoh. Kita pun seperti itu. Walaupun dunia tadinya Jagabaya kelam, ya nggak bisa lah kita harus semudah yang kita balikan telapak tangan untuk Iya. mengajak, ya, memaksa supaya Jagabaya itu ikut, nggak mungkin. Tapi dengan kesabaran, karena proses demi proses, ya alhamdulillah, ya tersentuhlah Jagabaya, salah satunya nyata, benar-benar disaksikan sama orang di dunia maya bahasanya ya. Tapi mungkinan kalau bukan dirimu, aku nggak tahu lagi. Kenapa Jagabaya? Karena kalimat kau itulah yang kau ucapkan tiap hari, setiap kita bertarung, itulah yang kau katakan. Apa itu Jagabaya? Ya, kau ingatkan 9 bulan kau tekankan itu. Ya, Karena di bawah telapak kaki itulah tempat pengampunmu.
tahun aku dari kecil menjadi besar, setelah pola pikirku baru jadi manusia. Jadi sekarang ini baru manusia-manusia Ya. ya. Aku merasakan dulu lebih baiklah seperti hewan, ada harganya dibandingkan diriku. Ya. Karena aku rasa aku ini lebih kayak hewan, memeras, menindas, sangatlah tidak manusiawi. Ya. Tapi sekarang ku rasakan banyak dosa yang kujalankan. Iya. Ya, terima kasih. Saya juga bukan berarti saya selalu silaturahmi mendatangi Jagabaya ini seolah-olah mengungguli. Tidak ada. Ya, Saya begitu. tidak. Memang kalau aku ini satu kata tanpa ada bimbingan arahan kemana aku mencari celah itu, selain dirimu lah Bang yang mendapat celah dari cerminan. Ya makanya sahabat-sahabat saya kasih tahu nih ya, ketika saya menemui Jagabaya setelah beliau jadi orang baik, ada subscriber itu komentar, bahwa komentar itu ikut nangis ya, terharu bahasanya ya. Gimana nggak terharu, gimana nggak nangis subscriber yang komentar di channel Cik Blango. Begitu melihat perjalanan sadisnya ya, di Jagabaya, sehingga proses demi proses kami lalui, terobosan-terobosan kami jalankan, walaupun kami baku hantam ya, selama ini ngadu kekuatan ya, bahkan selalu dibicarakan baik-baik, tidak mempan. Cuman kami selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, minta pertolongan. Alhamdulillah sahabat, mungkin dengan adanya sahabat-sahabat juga yang selama ini kesal melihat daripada tontonan Jagabaya, ya minta dimaklum ya, karena Jagabaya juga manusia biasa. Tapi dibalik semuanya itu, mungkin sahabat-sahabat selalu mantau setia selalu di channelnya kami ya, tim Bangre bahasanya, dan channelnya Cik Blango juga, sampai ada komentar bagaimana cara upayanya, dalihnya supaya Jagabaya itu, walaupun disebutkan hati-hati Cik Blango, jangan mudah terpancing, artinya dikhawatirkan daripada subscriber itu takut Cik Blango ini diracun ya. Tapi Cik Blango yakin semua itu Allah selalu akan menjaga ya, akan melihara. Di mana niat kita baik, Cik Blango yakin nggak mungkin ya, pasti Allah itu akan menjaga. Jangan khawatir sahabat-sahabat. Kenapa? Yang namanya kita hidup ini sudah dijamin segala-galanya ya, sudah diadakan, tinggal bagaimana kita untuk mengambil, memetik, menjalaninya. Memang hidup aslinya hidup, tapi yang hidup sebenarnya hidup itu yang bagaimana, yang diinginkan, yang diharapkan. Nah, kalau bahasanya sudah suatu jelas contoh bagaimana orang manusia hidup itu, artinya dia bisa menciptakan ya, bisa berbagi dan saling, artinya dia ada yang namanya sifat. Jelas di dalam Al-Quran sudah dikatakan sifat 20 Allah itu, yang dari ujub ya, wujud tidak melako sampai 20 sifat sudah jelas nyata. Kenapa? Kita manusia sudah digambarkan kepada Allah suatu sifat-sifat itu, kita tidak memakainya. Mengapa? Yaitu tadi Allah ciptakan memang manusia ini kadang-kadang wujudnya manusia, tapi kelakuannya seperti hewan. Jadi jangan sampai sahabat-sahabat juga, walaupun sedikit banyaknya, sekian umur yang tertitipkan ini, manfaatkanlah, gunakanlah selagi napas ruh suci yang ketitipkan sama kita. Kita banyak-banyaklah kita berzikir,
Karena kata-kata zikir itu kata-kata mengingatkan. Ingat kata-kata zikir itu. Zikir itu bahasa Arab ya. Kalau bahasa secara dalam kita itu ingat. Bagaimana kita mengingat? Ya itu tadi. Berarti kita harus tahu. Ya, harus kenal. Nah, setelah nanti kenal, insya Allah baik dari hembusan angin, baik itu hembusan cahaya, baik itu dari pendengaran, kita akan tahu apa makna, apa maksud, apa tujuannya. Makanya orang ini kadang-kadang Jagabaya baru ingat, baru nyebut ketika kena musibah. Ya. Nah, contoh kecil, orang kena tsunami ya, selalu menyebut ya Allah, Allahu Akbar ketika kena bencana. Ketika nggak ada bencana, boro-boro mau nyebut seperti itu. Jauh. Nah, justru itu sahabat. Sebelum ada peringatan, sebelum ada teguran, sebelum kita maaf nyomong terjadi, kita latih sedikit demi sedikit. Banyaklah kita mengingat rasa syukur. Kita selalu memuji dengan adanya rahmat, adanya syafaat, ya, karunia, keagungan yang Allah berikan kepada diri kita. Moga-moga hati kita, kolbu kita ditanamkan yang namanya sifat zikir dan ingat tadi. Karena roh suci ini, walaupun kita dikuburkan sampai bertahun-tahun, akan hancur menjadi tanah. Tapi kalau roh kita akan kembali kepada Allah. Karena jelas yang namanya roh itu sudah dikatakan dalam Al-Quran, aku titipkan. Nah, jadi dengan adanya Allah titipkan ini, suatu saat kita akan kembali sama dia lagi, kembali ke Allah lagi. Jadi itulah bagaimana supaya roh suci inilah kita saling yang namanya untuk memberikan suatu rasa syukur dan mengingatkan kepada saudara-saudara kita. Itu Jagabaya. Aku hanya berpikir begini, dulu aku tahunya aku banyak makan tidur. Pikir aku sekarang ini, dulu itu pikir kayak apa aku ini, makan tidur. Ya. Pikir itu adalah seperti binatang aku dibandingkan aku sekarang berpikir makan belum masuk bismillah, habis makan aku ucap Iya. baru aku tahu itu kalau kita hidup banyak harta, tapi kalau kita nggak ada gantungan sama kepada yang kuasa, sama aja kita hidup ini apa artinya. Iya, betul. Baru sekarang aku tahu hidup ini artinya hidup ya. Karena kita hidup ini berasa aku hidup karena ada Allah itu ya kan. Iya. Aku ingat di situ. Betul. Jadi sahabat-sahabat sedikit Cik Blange kasih pengertian. Cik Blange bukan berarti pandai, tapi kita saling berbagi. Monggo, silahkan. Jadi jelas nyata antara perpaduan, makanya kita bisa berwujud seperti ini. Berarti ada cinta dan kasih sayang orang tua kita. Kan begitu? Ya benar. Tanpa ada cinta dan kasih sayang, tidak mungkinlah benih sel telur akan berwujud di dalam kandungan dan sampai kita sebesar seperti ini. Jelas nyata itu Jagabaya, ya kan? Tapi orang tidak memahami kesemuanya itu. Kenapa? Nggak mungkin sel telur itu akan hidup tanpa ada ruhnya. Bagaimana dia hidup kalau nggak ada ruhnya, ada nyawanya? Berarti sel telur itu sudah hidup. Berarti nyawa, ruh kita sudah dititipkan, sudah siapkan sama Allah, baru terbentuklah cinta kasih sayang dari orang tua kita sampai kita dikandung sampai 9 bulan, akhirnya kita turun ke alam dunia ini, bahkan kita nanti sedikit-sedikit akan balik, akan dewasa. Disitulah pemikiran terbuka karena kita sudah dikasih indera pendengaran, penglihatan, penciuman, ya, segala di organ tubuh kita ini. Itu yang kita inginkan, yang Allah inginkan terhadap diri kita, supaya kita bisa mencari, kenali apa maksudnya dengan adanya kita diciptakan di alam dunia ini. Itu Jagabaya salah satunya. Moga aja sahabat yang mendengarkan, subscriber, saudara-saudaraku dimanapun kalian berada, mungkin adanya wejangan, suatu bahasanya
pemaparan, penyampaian. Ya mungkin ini saya salah, saya minta maaf juga Pak ya. Ya, bukan karena begitu. saya juga maafnya ngomong bukan disebut para wali ya, bukan juga sebut habaib, saya manusia biasa. Tapi saya dengan adanya ketika saya mempelajari dan dikasih suatu pelajaran seperti ini, semuanya itu akan terbuka dengan sendirinya Pak ya. Kenapa? Ya karena segala sesuatu itu bagaimana niat daripada yang ada di hati kita jadi Pak ya. Benar-benar. Saya minum juga Pak ya. Minum lah. Jadi itulah sahabat-sahabat, ini jaga Baya ini karena beliau sudah lama hidup di kegelapan, ya Ciplan tidak sungkan-sungkan, tidak pun merasa bahasanya kurang sopan atau gimana, tapi kewajiban, yang namanya kewajiban itu kita saling ingat mengingatkan. Adapun masalah dia mau melakukan lagi dan mau menggunakan dan mau menjalankan, itu alhamdulillah berarti benar-benar dari hati nurani akan terbuka. Adapun tidak, ya ciblanya nggak salah lagi, karena itulah yang namanya amanah, yang benar-benar amanah. Jadi kalau amanah kata orang itu harta amanah, itu bohong ya. Jadi katakan amanah itu setiap pengetahuan untuk menuju kebaikan, itu yang harus kita sampaikan di Mubaya. Ini begini. Gimana? Kalau kita melihat ke depan, makin ke depan, lihat kalau bukan kita membimbing mereka dari jalan kesesatan yang besar itu, siapa lagi? Betul. Ya. Makanya aku ingin menemui Bang Rey untuk menyatakan kita harus lantas menumpas kejahatan yang ada di daerah kita ini, atau perbuatan anak-anak buahku. Dampak dari Bang Rey kemudian bisa berat. Betul. Ya, hanya kita sama Bang Rey lah bisa bergerak. Betul. Makanya Bang Rey itu selama ini untuk memberikan suatu tindakan selalu dia mengingatkan, artinya bagaimana dan cara upayanya, walaupun mereka selama ini kita halangi, kita berantas ya, karena memang sudah tujuan kita, maksudnya artinya kita berantas itu bukan kita harus mereka itu kita punahkan, bukan, Tidak. tapi bagaimana caranya mereka itu bisa bertobat. Artinya jangan sampai melakukan perbuatan seperti itu kan nggak bagus ya Iya benar lah. Nah itu tujuan Bang Rey banget, saya jaga Baya. Makanya saya juga sangat bangga ya ketika ketemu Bang Rey ini. Ya siapa yang tidak kenal sama Bang Rey ya, karena Bang Rey ini termasuk wali YouTube ya, jadi sakti ya, dalam sakti ini udah nggak diasingkan lagi ya, apalagi masalah dia kebijaksanaannya Luar biasa. iya, kesatrianya ya. Jadi Bang Rey itu makanya selalu mengajarkan, memberikan paparan wejangan terhadap kami. Itu tadi, itulah seorang pemimpin ya, yang harus kami ikuti. Mungkin jaga Baya juga seperti itu, karena Bang Rey ibaratnya sekarang ini lagi sibuk, belum ada waktu kesempatan yang pas, makanya belum sempat main silaturahmi ke tempat si Jabaya. Aku menilai dia itu, kalau bagi orang yang pernah kusakiti, caci dan kemungkinan tidak ada ampun, tapi aku lihat mengukur jiwanya, dia malah mengampun. Aku salut dengan jiwanya. Iya ya, mungkin begini juga Baya ya, kenapa
sudah jelas nyata kan Allah itu maha segala-galanya ya, bahkan dia maha pengampun ya, sudah jelas. Kita yang diciptakannya nggak bisa, berarti kan kita ini egois ya. Hah? Keras ya? Sedangkan Allah itu kan jelas maha segala-galanya ya. Orang karena Banggi tadi secara dalam itu menerapkan kepada kami bagaimana caranya kita juga harus bisa seperti itu. Makanya Mat Kancil ini asli Jagabaya. Kalau tidak dihasut sama si Toblo ini nggak mungkin, karena Banggi sudah selalu mengatakan dia ini bukan orang sembarangan itu. Makanya Jagabaya dengan adanya tahu sepak terjang Mat Kancil ini, mau tak mau Jagabaya harus ikut Banggi lagi. Iya, ikut bantu maksudnya kan. Iya. Nah bagaimana caranya ya, terutama kita walaupun kita ada interaksi atau pertempuran ya itu pun mungkin harus kita lakukan. Karena si Mat Kancil ini ya, dia ini ada sesuatu ilmu kanuragan yang tinggi, makanya dia tidak bisa bicara. Oh iya iya iya. Kalau dia mampu menjaganya, dialah. Iya iya. Tapi di situ aku pernah dengar kata si Bimo Tapa itu ada titik kelemahannya di air sumur darah itu. Oh, di mana itu Jagabaya sumur itu? Itu di balik bukit 12 itu. Oh, itu perjuangan Jagabaya. Ya. Untuk menempuh sandu sangat sulit. Soalnya di sana banyak yang jaga-jaga yang kasih mata. Oh ya, berarti kemarin tuh Bang itu pernah bilang sama saya, artinya memang lihat daripada sosok Mat Kancil itu memang benar-benar apa ya, kelihatan benar dihasut. Ya Kenapa? si Tablo itu. Iya. Karena Apakah masalah mungkin karena si Mat Kancil ini di dunia yang namanya keramaian nggak tahu, makanya dia melanjutkan daripada, karena Jagabaya dilihatnya tobat, mereka itu semena-mena merajalela semenjak ada Mat Kancil. Mungkin Mat Kancil itu sebatas kasih uang begitu Nah, aja. yang ini yang akan kita gali karena beliau tuh nggak pernah turun gunung, setahu aku. Iya iya, dikasih hidup enak, gimana Iya. pengaruh ya. Pengaruh. Jadi selama aku sudah ditobatkan, nah, mereka inilah yang bikin masalah itu. Tadinya dia nggak pernah turun gunung, nggak tahu dia bertemu masyarakat, nggak pernah dia tahunya nyepi aja hidupnya. Ya saya ngeliat daripada penampilannya juga ya Ya. apa ya, aneh itu. Ya bukan berarti aneh itu kita nggak pernah lihat orang-orang seperti itu, tapi ya apa ya, kayaknya benar-benar dimanfaatkan sama si Tomblo itu. Kalau menurut saya seperti itu. Karena apa yang didapatkan dari anak buahnya itu, ya itulah disuguhkannya sama beliau itu. Jadi nanti gini aja deh Pak ya. Nanti kapan-kapan kita bicarakan lagi sama Bang, apapun bentuknya kita harus musyawarah ya, Iya. rundingan bagaimana cara dan solusinya supaya kita pegang. Masalahnya kalau kita pegang tomblonya cuma Kayak ya. kita harus bagaimana caranya bisa berinteraksi sama si Mat Kancil ini supaya Mat Kancil ini nanti kedepannya bisa ya berbuat baik lah ya. Iya. Jangan sampai ya kita sadarkan jangan sampai dipengaruhi sama Tomblo. Nah, jadi kita sadarkan kedua anak buah itu dibubarkan. iya, kita bubarkan. Jadi sahabat-sahabat gini aja, kami minta doanya ya, dengan adanya sekelumit daripada obrolan saya dengan Ki Jagabaya ini, moga-moga dengan kesetiaan kalian memantau, setia selalu nonton di channel kami. Untuk itu kami mohon doa dan dukungannya. Tanpa dukungan kalian, kami bukan siapa-siapa ya, karena kami manusia biasa. Mungkin kita tutup dulu video ini, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.